Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Ramadan dari SGD 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang glandula prostat, vesika seminalis, dan anatomi klinis dari trauma uretra. Yang pertama, untuk glandula prostat, dia merupakan suatu kelenjar yang dia itu menghasilkan dari getah yang bersifat alkali atau basa dan memberi bau spesifik. Glandula prostat dia homolog dengan glandula parauretralis pada wanita. Untuk struktur dari glandula prostat dia ada substansia muscularis dan substansia glandularis. Untuk substansia muscularis dia itu terdiri dari otot polos dan jaringan ikat fibrosa. Untuk substansia glandularis dia itu letaknya di antara substansia muscularis yang nanti dia itu mengeluarkan cairan yang ikut dari membentuk semen dan memberi bau spesifik. Untuk lobusnya dia terdiri dari lobus dextra, lobus sinistra, isthmus prostat, dan lobus medius. Untuk morfologi dari prostat, dia bentuknya sebagai konus, dengan basisnya dia menghadap ke vesika urinaria, apexnya menghadap ke diafragma pelvis, dan ada dua fasies inferolateral dan ada fasies anterior, fasies posterior. Untuk sintopi dari prostat, dia di krania bersintopi dengan vesika urinaria. Untuk caudalnya, dia ada diafragma pelvis. Bagian ventral atau depannya ada vesicula seminalis. Bagian ventralnya ada simfisis pubis yang dia dipisahkan oleh jaringan lemak. Lalu bagian dorsalnya ada vesicula seminalis dan ductus deferens di kranialnya serta rektum di caudalnya. Lalu di bagian lateralnya ada musculus levator ani dextra dan sinistra. Untuk fasies inferolateral dan fasia diafragma pelvis superior dia itu dipisahkan oleh plexus venosus. Lalu untuk lobus dextra dan lobus sinistra dengan fasies yang diafragma dan fasies inferolateral tadi dia dipisahkan oleh dua uretra. Fasies lobus dextra dan lobus sinistra dia dipisahkan oleh uretra. Lalu kedua lobus ini di sebelah ventral uretra dihubungkan oleh substansia muscularis, dan substansia muscularis ini dia disebut isthmus prostat. Untuk lobus mediusnya dia terletak di kranial di antara tempat masuknya ductus deferens dan uretra pas prostatica. Nah, yang mana di lobus ini dia tuh sering terjadi kasus klinis yaitu pembesaran atau hipertrofi, yang mana bila terjadi pembesaran nanti akan menyebar dari saluran uretra sehingga terjadi kesukaran saat miksi atau buang air kecil. Lalu bila prostat dipotong secara melintang, maka terlihat pada bagian yang paling luar menebal disebut kapsula prostat, yang dia terdiri dari jaringan fibroelastika dan otot polos, yang nanti dia itu membentuk septa. Fasia prostat dia mengikuti dari fasia diafragmantis pelvis superior ke arah medial dan membungkus prostat dan vesika urinaria. Fasia yang membungkus prostat tadi menebal disebut fasia prostat. Di sebelah ventral dan lateral prostat, fasia tadi dipisahkan dari kapsula prostat oleh plexus venosus prostaticus dan jaringan ikat longgar. Fasia prostat ke ventral dia bersatu dengan arcus tendinosus, dan fasia pelvis membentuk ligamen puboprostaticum medial. Dalam ligamentum ini terdapat kumpulan serabut otot polos yang asalnya dari musculus destruksor vesika urinaria yang disebut musculus puboprostaticus. Tepi bebas dari musculus pubococcygeuus ada yang melanjut ke kranial melekat pada fasia prostat. Bagian dari musculus pubococcygeuus ini dia disebut musculus levator prostat, yang mana musculus ini dia terdapat pada profunda ligamen puboprostaticum. Lalu untuk fasia denon fillers adalah derivat dari peritoneum yang dia merupakan jaringan avaskuler, jadi yaitu tanpa pembuluh darah. Fasia ini dia memisahkan antara rektum pada satu pihak dengan vesika urinaria, vesika seminalis, dan prostat di lain pihak. Fasia ini disebut juga dengan septum rectocervicalis yang terdiri atas dua lembar. Yang pertama ada lamina dorsalis yang menjadi fasia recti, dan lamina ventralis atau membrana prostatoperitonealis. Di sebelah kranial membrana melekat pada dasar excavatio retrovesicalis, dan di sebelah caudal pada dasar pelvis, dan pada dinding dorsal prostat yang tidak diliputi oleh fasia prostat. Lalu untuk masalah pada prostat itu dia yang pertama ada karsinoma prostat. Jadi karsinoma prostat sendiri dia itu merupakan
keganasan yang sering diderita pada pria. Biasanya tuh dia diderita pada saat stadium lanjut, karena biasanya tuh relatif tanpa gejala, terutama yang di daerah perifer prostat. Pada banyak kasus karsinoma prostat dia didiagnosis dengan pemeriksaan digital rektum dan dengan tes darah yang meliputi serum asid fosfatase dan serum prostatase spesifik antigen atau PSA. Pada pemeriksaan rektum, tumor prostat terasa keras seperti batu. Biasanya didiagnosis karsinoma prostat dibuat dengan melakukan sejumlah biopsi prostat. Hal yang kedua, hipertrofi prostat angina atau benigna. Jadi dia tuh penyakit yang biasa timbul seiring dengan peningkatan usia. Jadi semakin tinggi usia maka faktor resikonya akan semakin tinggi. Jadi itu untuk benigna hipertrofi, dia tuh lebih banyak melibatkan dari bagian sentralis prostat atau bagian sentralnya, tengahnya. Jadi itu prostatnya nanti secara bertahap dia akan semakin menonjol. Nah, akibat dari penonjolan ini dia tuh akan menghalangi dari saluran uretra, yang mana pada jangka panjang dia nanti tuh karena uretranya terus-menerus, maka nanti kan tekanan di vesika urinaria kan akan semakin naik karena dia tersumbat. Makanya nanti akan terjadi pembesaran dari vesika urinaria dalam jangka waktu panjang. Terus untuk sebenarnya ini kan tidak terlalu bahaya yang untuk yang benignanya. Jadi dia tuh untuk penanganannya biasanya dia diberi kateterisasi transuretralis atau kateterisasi suprapubika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari vesikula seminalis. Jadi vesikula seminalis sendiri dia merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret yang dia itu nanti ditambahkan pada cairan semen. Fungsi cairan yang ditambahkan ini dia itu sebagai makanan dari spermatozoa. Lalu vesikula seminalis dia merupakan suatu organ yang berongga. Ujung bebasnya itu terlihat lebih membesar. Lalu di sebelah medialnya ada ureter dan ampula ductus deferens. Lalu di sebelah lateralnya ada plexus venosus, prostaticus dan vesikalis. Vesika seminalis ini dia bisa diraba secara perektal jika saat keadaan vesika urinaria penuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trauma uretra dan trauma penis. Pertama, untuk definisinya sendiri, untuk trauma uretra, jadi dia merupakan penyakit klinis pada sistem uretropoetika yang disebabkan karena ruptur pada uretra, tepatnya pada bagian pars membranosa, yang terjadi langsung akibat trauma serta kebanyakan disertai dari fraktur tulang panggul. Untuk pembagiannya, ruptur uretra dibagi menjadi dua, yaitu ruptur uretra anterior dan ruptur uretra posterior. Lalu selanjutnya trauma penis, jadi dia itu merupakan fraktur penis yang merupakan keadaan terjadinya ruptur pada tunika albuginia pas cavernosa. Untuk etiologinya sendiri, pada trauma uretra dia itu disebabkan oleh trauma tumpul. Dapat disebabkan oleh trauma tumpul tajam atau iatrogrenik. Trauma tajam itu biasanya paling sering disebabkan oleh luka tembak atau luka tusuk. Trauma iatrogrenik tersering pada instrumentasi endoskopi dan pemasangan kateter uretra. Penyebab trauma uretra lainnya adalah perilaku seksual, fraktur penis, dan stimulasi intralumen pada uretra. Lalu untuk trauma penis biasanya tuh dia paling sering diakibatkan karena saat ereksi itu penisnya membentur dari perineum atau tulang panggul wanita. Karena kan pada saat ereksi itu kan tunika albuginia itu menipis sehingga dia rentan sekali untuk patah, untuk ruptur. Selanjutnya untuk klasifikasi dari Goldman, untuk grade 1 itu biasanya dia itu ada hematoma tanpa disertai divaskularisasi. Lalu untuk grade 2 itu ada laserasi terpotong di bawah 50%. Untuk grade 3 ada laserasi terpotong di atas 50%, dan untuk yang grade 4 ada laserasi terpotong komplit dan divaskularisasi sekitar 2 cm. Untuk yang grade 5 itu ada avulsi hilus renalis dan divaskularisasi ren di atas 2 cm. Lalu untuk patogenesisnya, yang pertama untuk
fraktur uretra. Itu yang pertama, dari fraktur pelvis dulu. Nanti dia menembus dari lantai pelvis dan sphincter volunteer sehingga terjadi robekan pada ligamentum puboprostatik. Selanjutnya nanti merobek dari uretra membranosa dari apex prostat. Lalu nanti timbul gejala seperti hematom di retropubis dan perivasika, terjadi retensi urin dan perdarahan dalam yang masif. Lalu untuk pada penis, cedera penis itu cedera saat berhubungan seksual karena terbentur perineum atau tulang panggul wanita. Selanjutnya untuk gejala dan gambaran klinis seperti tadi, ada hematom, lalu ada nyeri akut, kemampuan ereksinya menurun, lalu ada hematuria atau urinnya bercampur darah, lalu ada retensi urin karena tadi kan uretranya kan rusak sehingga gangguan pada pengaliran urin. Untuk pemeriksaan fisiknya ada pemeriksaan RT atau rectal tussure untuk menemukan prostat letak tinggi yang menandakan adanya ruptur uretra dan menyingkirkan cedera rektal. Untuk pemeriksaan radiologis, uretrografi retrograde dengan injeksi 20-30 ml dengan materi kontras sambil menahan meatus tetap tertutup. Kemudian balon kateter dikembangkan pada fossa navicularis. Itu untuk menentukan derajat ruptur uretra serta lokasinya. Lalu yang ketiga ada uretroskopi. Untuk tata laksananya pada uretrauma anterior laki-laki, untuk trauma tumpul itu bisa di sitostomi suprapubik atau kateterisasi uretra untuk diversi urin. Ini jadi itu untuk membuat jalan urinnya tetap lancar. Lalu untuk trauma tajam itu nanti bisa dieksplorasi pada pasien yang stabil, laserasi atau luka tusuk kecil dan rekonstruksi defek 2-3 cm di bulbar uretra atau 1,5 cm pada uretra pendulosa. Lalu ada anastomosis, defek besar disertai dengan infeksi marsupilasi, lalu rekonstruksi dengan graft atau flap setelah 3 bulan. Lalu untuk pada uretra posterior laki-laki, trauma yang posterior pada laki-laki, untuk trauma tumpul untuk yang incomplete itu bisa diberi kateter suprapubik atau uretra. Lalu yang komplit bisa realignment, eksplorasi, rekonstruksi dan pemasangan kateter suprapubik. Lalu untuk yang trauma tajam itu bisa dieksplorasi retropubis dilanjutkan dengan perbaikan primer atau realignment endoskopik setelah pasiennya sudah stabil. Jika tidak stabil atau gagal operasi, maka diversi suprapubik dilanjutkan dengan uretroplasti. Untuk pada perempuan itu operasi rekonstruksi dari retropubisnya terutama pada cedera leher uretra proksimal. Operasi penjahitan dapat dilakukan secara transvaginal untuk cedera bagian distal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.